Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat ceria Batam Televisi, kembali lagi pada minggu ini, episode kali ini di Anak Batam Ceria Belajar Sambil Bermain. Senang sekali rasanya saya Friska Yunita Asari bisa kembali menemani sahabat ceria di rumah semua dalam 1 jam ke depan. Yang spesial episode kali ini kita bersama dari Impi Kids Club Batam. Mari kita sapa terlebih dahulu sahabat ceria kita yang sudah ada di studio Batam Televisi kali ini. Yang pertama ada Bunda cantik kita, Bunda Fitriza Primasari selaku founder Impi Kids Club Batam. Halo Bun. Halo Kak Friska. Oke, mungkin boleh sapa terlebih dahulu sahabat ceria Batam Televisi yang ada di rumah. Mungkin boleh dadah dulu. Halo sahabat ceria, selamat pagi. Oke, ini Bunda, kita panggilnya Bunda Iza ya Bun, Iya, bener ya? Bunda. Oke, nah next kita ada Bunda satu lagi yang gak kalah cantik, ada Bunda Putri Pamelia selaku co-founder Impi Kids Club Batam. Halo Bun. Halo Mbak Ica. Oke, mungkin boleh sapa terlebih dahulu sahabat ceria yang ada di rumah. Halo sahabat ceria semua. Salam dari Impi Kids Club. Oke, nah next kita ada sahabat ceria kita yang gak kalah cantik lagi dari bunda-bundanya, yaitu ada sahabat ceria kita Zia dari Impi Club Batam. Halo Zia. Oke, mungkin boleh sapa terlebih dahulu sahabat ceria Impi yang ada di rumah. Halo sahabat ceria. Oke, kita spesial episode kali ini kita kedatangan dari Impi Kids Club Batam ya Bun. Jadi kita mungkin boleh 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol bareng sama sahabat ceria yang ada di rumah. Zia deg-degan nggak hari ini? Deg-degan. Deg-degan ya, tapi kayaknya enggak lah, udah biasa kayaknya di depan kamera ya? Enggak juga ya. Jadi udah prepare apa aja nih Zia dari rumah untuk live hari ini di Batam Televisi? Dihafal-hafalin, belajar juga. Oh, dihafal-hafalin. Emang dihafalin apa Zia? Ini biar ingat. Biar inget ya, biar bisa ngobrol-ngobrol bareng sama sahabat ceria yang ada di rumah juga. Oke. Iya. Oke Zia, mungkin sekarang Zia deg-degan nggak? Lumayan deg-degan. Lumayan deg-degan, tapi tenang aja Zia, karena kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol santai. Zia nggak perlu takut, nggak perlu grogi karena didampingi sama bunda-bunda cantiknya. Oke, mungkin Bun, mungkin mau ke Bunda Iza dulu. Boleh nggak Bun ceritain sedikit tentang Impi Kids Club Batam? Oke, terima kasih ya Kak Ica. Jadi Impi Kids Club ini sebenarnya adalah kids club yang sudah berdiri hampir 2 tahun Kak Ica. Jadi awalnya itu dulu sebenarnya berawal dari keresahan kami nih sebagai ibu, sebagai orang tua gitu kan. Jadi merasa gimana sih menghadirkan kegiatan yang baik, yang bisa mengasah skill untuk anak-anak kami sendiri, dan juga agar anak-anak ini mampu bersaing di masa depan gitu kan. Seperti yang kita tahu kan zaman sekarang itu benar-benar tantangannya wow ya Kak Ica ya, dari berbagai bidang itu anak-anak kita harus mampu bersaing dan memiliki skill yang mumpuni gitu untuk masa depan. Nah, jadi Kak Ica sebenarnya dilihat-lihat ya, bukan akademik yang paling utama gitu dari anak-anak kita zaman sekarang agar mereka bisa mampu menghadapi masa depannya. Ternyata ada 4 kompetensi nih Kak Ica yang harus dimiliki anak-anak. Jadi yang pertama itu adalah communication skill, jadi gimana anak-anak mampu berkomunikasi. Terus ada kreativitas, terus juga ada critical thinking, yaitu berpikir kritis. Jadi anak-anak gimana sih mereka bisa berpikir dengan baik ketika menghadapi suatu tantangan atau masalah. Terus yang terakhir ada kolaborasi. Jadi dari 4 aspek ini, itulah yang membuat kami jadi tergerak untuk memberikan pengalaman belajar sekaligus bermain yang bisa mengasah keempat hal ini. Nah, itulah awalnya berdirinya Impi Kids Club sendiri gitu. Jadi awalnya untuk anak kami sendiri, akhirnya malah jadi terbawa untuk
anak-anak yang lain gitu. Awalnya anak-anak teman, terus akhirnya kami buka pendaftaran untuk yang lebih besar lagi gitu. Oke, jadi awal mulanya memang keresahan hati bunda-bunda. Iya, benar sekali. Oke, jadi mau anaknya punya communication skill yang bagus, kreativitas, critical thinking sama kolaborasi, karena kita tahu ya zaman sekarang daripada anak cuman main handphone ya, main handphone kebanyakan nggak produktif, orang bilang seperti itu ya Bun ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya ada wadah untuk menampung ya, seperti itu. Jadi mungkin boleh Bun diceritain juga visi misi dari klub kids ini sendiri. Jadi visi kami adalah menjadi wadah dan fasilitator untuk anak-anak khususnya di Batam ya, agar mereka bisa mengasah bakat dan kemampuan mereka. Selain itu juga mengasah berbagai macam skill mereka dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif untuk bekal anak-anak kita menuju ke masa depan sebagai bagian dari masyarakat. Gitu. Oke, Bun mungkin boleh diceritain juga apa sih sebenarnya menjadi biasanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti apa, contoh-contohnya Bun? Jadi di IMPI sendiri sebenarnya kami berawal dari kegiatan berbasis STEM Kak. Jadi STEM ini adalah pelajaran yang kegiatan yang mengandung 5 disiplin ilmu. Jadi ada science, teknologi, engineering, terus ada art dan matematika ya. Jadi dari 5 disiplin ilmu ini kami merancang sebuah kegiatan misalnya seperti eksperimen seperti itu. Terus ada kegiatan-kegiatan yang mengeksplorasi daya pikir dan kreativitas anak. Jadi dari kegiatan STEM ini anak-anak bisa menghasilkan karya dan proyek sendiri gitu. Seperti misalnya ada robot-robot sederhana, terus percobaan sains kayak gitu. Oke, berarti emang kegiatannya unik-unik banget ya, berarti nggak cuman kegiatan seperti pada umumnya aja gitu ya. Oke, mungkin kita ke Bunda Putri Bun, seperti yang disampaikan tadi di kegiatan-kegiatan IMPI yang sudah disampaikan sama Bunda Iza. Nah, kan kebanyakannya kegiatannya unik-unik ya Bun ya. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari kegiatan-kegiatan seperti ini untuk anak-anak sendiri Bun? Jadi tuh kita mencari kegiatan-kegiatan yang memang berbeda dari sekolah yang biasanya didapatkan dari sekolah gitu ya. Jadi ya kalau dari sekolah misalnya akademis, kita bagian yang lain, misalnya jelajah profesi, science, engineering gitu. Dan kita kemas ya memang se-kids friendly mungkin supaya anak-anak lebih senang gitu ya berkegiatan sambil belajar. Oke Bu, jadi awal mula memilih kegiatan-kegiatan unik seperti itu didasari atau dilihat dari segi apanya Bun? Kenapa bisa memilih aktivitas-aktivitas yang unik lah, tidak seperti kids club yang lainnya gitu, jadi nggak cuma main-main aja nih Bun? Iya, jadi tuh kita tuh didasari seperti yang Bunda Ica tadi bilang, jadi kita dasarnya adalah 5 disiplin ilmu tadi yang STEM, dan kita juga ada namanya program jelajah profesi impian. Nah, itu juga program seru yang paling ditunggu-tunggu tuh, karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan profesional di berbagai bidangnya seperti itu. Oh iya, ada satu lagi ya program untuk toddler Montessori. Nah, jadi mulai dari usia berapa Bun kalau untuk di IMPI sendiri? Kalau pada awal berdirinya sih sebenarnya kami mulai dari usia SD ya Kak, 7 sampai 10. Tapi seiring berjalannya waktu karena peminat dan member IMPI semakin banyak, akhirnya pada tahun ini kami juga membuka kelas untuk anak-anak mulai di umur 2 sampai 3 tahun. Jadi dari rentang-rentang umur itu kita bedakan kelasnya nih Kak. Jadi kalau misalnya untuk anak umur 2 tahun sampai 5 tahun, mereka bisa ikut ke kelas Montessori for toddlers. Itu kegiatan untuk mengasah motorik dan sensoriknya. Kalau untuk anak-anak SD mungkin bisa yang lebih susah lagi, lebih bermanfaat untuk mereka, misalnya STEM activity itu ya, bikin percobaan atau bikin engineering. Nah, itu di umur 7 sampai 10. Nah, kalau untuk kegiatan field trip ataupun jelajah profesi itu terbuka untuk semua umur. Oke, jadi mungkin kita ke Bunda Putri Bun, kalau untuk jelajah profesi sendiri ini bagaimana respon dari orang tua terhadap aktivitas ini Bun? Iya, baik. Ini jelajah profesi ya adalah
salah satu program yang ditunggu-tunggu ya, sama sahabat impi kita, sapaannya ya, sama sahabat impi, karena ini adalah salah satu cara ya untuk orang tua mengenalkan berbagai profesi kepada anak-anaknya gitu ya, dan juga nih orang tua bisa punya rancangan karir buat anak-anaknya ke depan ya. Anak-anak juga punya wawasan yang luas bagaimana suatu bidang profesi itu dijalankan seperti itu. Oke Bun, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal aktivitas-aktivitas dari sahabat-sahabat impi ya tadi sebutannya untuk member klub dari sahabat impi sendiri. Nah mungkin kita ada satu nih sahabat impi yang spesial, yang cantik. Halo Zia, mungkin boleh sapa terlebih dahulu sahabat ceria yang ada di rumah? Halo sahabat ceria. Oke, sahabat ceria kita kali ini ada dari Zia dari Impi. Zia sekarang usianya berapa sih? 11 tahun. 11 tahun. Sudah mulai ikut kegiatan atau aktivitas di Impi dari mulai umur berapa? Umur dari kecil sih. Dari kecil. 9 tahun kayaknya. Oke, jadi memang sudah lama ya Bunda kalau Zia sendiri. Zia emang paling ya, aktivitas yang paling Zia sukai kalau di kalau sedang berkegiatan di Impi sendiri apa nih Zia? Yang impilan yang kemarin baru diadakan sama petani cilik, the robot, cooking class. Oke, petani cilik ya Bun, ya ada juga. Namanya unik-unik juga ya, nggak cuma aktivitasnya. Mungkin boleh diceritain Zia, apa sih petani cilik itu Zia? Petani cilik itu nanti kita di sana menanam padi, terus menangkap ikan. Zia baru pertama kali menangkap ikan. Terus nanti di sana juga disuruh makan makanan petani. Itu makanannya jagung, ubi, makanan sehat-sehat. Oke. Profesi Kak. Oke, jadi ini termasuk salah satu aktivitas jelajah profesi tadi itu ya Bun ya. Jadi oke. Zia seneng nggak waktu mengikuti kegiatan petani cilik ya? Iya, seneng banget. Oke, mungkin apa sih yang Zia dapetin setelah ikut jelajah profesi petani cilik ini? Dia ngerasa senang, ceria, gembira, lebih percaya diri, dan hal yang Zia nggak tahu menjadi tahu. Jadi Zia awalnya nggak tahu petani itu ngapain, tapi setelah mengikuti kegiatan petani cilik ini, jadi Zia lebih tahu ya. Iya. Oke. Terus tadi ada kegiatan apa lagi? Cooking class? Ya, cooking class. Cooking class itu ngapain Zia? Itu kita disuruh memasak atau menghias kue-kue, menghias cupcake, menghias donat. Itu seru banget. Oke, seru banget ya. Jadi dari semua banyak kegiatan di Impi, yang paling Zia suka itu kegiatan apa? Petani cilik. Petani cilik ya. Itu di mana diadainnya? Di Sekupang ya. Di Sekupang. Sekupang itu di. Di Tanjung. Iya. Oke, jadi waktu Zia ikut kegiatan itu happy banget ya berarti ya. Oke, mungkin di Impi Kids Club sendiri biasanya Zia jelajah profesi atau profesi apa sih yang paling Zia sukai? Terus pengennya nanti ada jelajah profesi apa lagi nih? Biar didengar nih sama bunda-bundanya. Naik pesawat, profesi pesawat gitu kayak pesawat. Oke. Itu udah dilaksanakan atau belum Bun? Belum. Jadi mungkin boleh nih di next activity ya, mana tahu mungkin ada sahabat ceria kita yang di rumah pengen ikutan juga, pengen tahu jelajah profesi seperti apa, mungkin boleh langsung aja ya hubungi Bunda Iza dan Bunda Putri. Mungkin kalau misal ada sahabat ceria kita yang tertarik nih Bun, ini gimana cara menghubunginya Bun? Oh, jadi kami ada Instagram @impi.kidsclub. Jadi biasanya setiap bulan, setiap kegiatan kami up flyernya di sana. Jadi nanti ada kontak personnya dan juga ada link pendaftarannya Kak. Jadi bisa didaftarkan langsung di Instagram kami. Oke, mungkin untuk Bunda Putri, seberapa responsif Kak orang tua dari sahabat Impi kita Bun untuk terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini? Kalau dari testimoninya ya, itu banyak banget yang di rata-rata range 80 sepertinya ya. Alhamdulillah ya, untuk selama Impi berjalan 2 tahun ini seperti itu. Bahkan mungkin kita
untuk pendaftaran gitu ya Mbak, di setiap kegiatan itu kita punya peserta, kita punya target peserta itu sekitar 50, tergantung programnya. Seperti Jelajah Profesi Impian ini sekitar 50 dan 60, setelah itu kita stop. Nah itu dia tuh ya yang menjadi tantangan buat kita. Mungkin untuk bunda-bunda di rumah yang kadang nggak kebagian slotnya pendaftaran IMPI, mungkin harus selalu dipantengin Instagramnya IMPI, karena memang cepat ya Mbak untuk pemenuhan slot dari setiap kegiatan kita kayak gitu. Jadi sering nggak kebagian Mbak kadang. Alhamdulillah banget. Oke, jadi memang respon dari teman-teman bunda-bunda lainnya juga memang sangat-sangat positif ya Bunda untuk kegiatan banget. Antusias banget berarti ya. Memang berarti artinya next harus ditambah lagi nih Bun SDM-nya supaya bisa lebih menampung lebih banyak lagi ya Bun ya. Oke, mungkin Bunda Ija, apa sih yang membedakan IMPI Kids Club sendiri dengan tempat lain dalam mendukung perkembangan anak-anak sendiri Bun? Oke. Kalau dari IMPI sih kami berusaha untuk menghadirkan kegiatan yang benar-benar inovatif ya Kak, dan tentunya menyenangkan untuk anak-anak. Jadi di IMPI kita nggak cuma menghadirkan edukasi nih buat anak-anak, tapi edukasi yang dikemas dengan cara yang sangat menyenangkan dan tentunya membuat anak-anak punya pengalaman yang berharga dan menyenangkan. Jadi pulang dari IMPI itu nggak cuma dapat ilmunya, tapi mereka juga punya pengalaman yang happy gitu. Jadi benar-benar berkesan gitu Kak. Jadi kami sih berharap semoga semua kegiatan yang kami hadirkan ini bisa menjadi salah satu inner child buat anak-anak ya, ikut IMPI. Jadi selain menambah wawasan, tentunya juga pengalaman berharga buat mereka. Oke, luar biasa banget. Saya jadi makin kepo kegiatan-kegiatan apa lagi sih sebenarnya yang akan IMPI lakukan atau yang sudah IMPI lakukan. Tapi mungkin kita bakalan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Baik sahabat ceria, terima kasih sahabat ceria masih bersama kami dalam program Anak Batam Ceria Belajar Sambil Bermain. Nah, kali ini kita sudah kedatangan sahabat ceria kita dari IMPI yang
ternyata gak cuma cantik-cantik aja ya IMPI nih ya Bun ya, ternyata ada juga yang ganteng-ganteng nih. Contohnya ada sahabat ceria kita yang sudah hadir di studio Batam Televisi, ada Arkan, bener ya Arkan ya namanya ya? Oke, mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat ceria yang ada di rumah. Halo sahabat ceria. Wah, halo. Arkan deg-degan nggak? Deg-degan banget. Deg-degan banget, ya ampun. Kenapa deg-degan? Pengalaman pertama ya. Tapi mungkin ini boleh dijadiin salah satu pengalaman buat Arkan nih. Mungkin nanti abis ini boleh langsung diceritain sama sahabat-sahabat dari IMPI lainnya. Arkan abis masuk TV loh, ngobrol-ngobrol di Batam TV loh. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bun ya, lanjutin yang tadi karena seru-seru banget ternyata aktivitas-aktivitas yang ada di IMPI sendiri. Mungkin Bun, Bunda Ija dalam konteks aktivitas-aktivitas kreatif yang ditawarkan, bagaimana sih IMPI Kids Club sendiri membantu anak-anak menemukan minat dan bakat mereka Bun? Oke. Jadi sebenarnya dalam kegiatan yang dihadirkan oleh IMPI itu kami berusaha untuk agar menghadirkan kegiatan yang beragam gitu, nggak sama. Jadi setiap bulan kami mencoba menghadirkan kegiatan yang selalu berbeda Kak. Jadi dengan begitu anak-anak bisa mencoba berbagai ragam kegiatan agar nanti pada suatu saat ketika mereka sudah agak dewasa gitu kan, misal mungkin di usia akil balik gitu, mereka udah memiliki berbagai macam kegiatan yang telah mereka coba gitu. Nah, salah satunya mungkin bisa melalui IMPI nih Kak. Jadi dengan beragam kegiatan itu nanti anak-anak akan bisa nih makin lama makin tahu apa sih yang mereka sukai atau yang mereka kuasai gitu. Oke, jadi mungkin karena memang aktivitas salah satunya jelajah profesi tadi ya Bun ya. Jadi mungkin ada aktivitas jelajah profesi untuk seperti menjadi guru atau pilot. Jadi mereka juga punya pilihan sendiri ya. Oke. Bunda Putri, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal STEM ya Bun ya, ada science, teknologi, engineering, dan mathematics ya. Nah, STEM saat ini menjadi perhatian utama nih di banyak pendidikan, mulai dari SD, SMP, sampai kuliah sendiri pun STEM kayaknya memang udah menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan. Nah, apa sih yang membuat pendekatan STEM di IMPI Kids Club berbeda dari Kids Club yang lainnya Bun? Jadi yang membuat berbeda itu kita dikemas dengan games ya. Jadi di IMPI sendiri itu kita juga berbasis proyek. Jadi cuma sedikit materi yang disampaikan, cuma ari-arinya saja gitu ya, lembaran-lembaran tipis saja, tapi lebih berfokus kepada proyek atau hasil karya seperti itu dan bisa dibawa pulang. Dan kita juga menyemangati mereka ya untuk selalu terus berinovasi di rumah dengan hasil karya yang sudah diajarkan di IMPI Kids Club. Jadi memang sedikit aja teori-teorinya, tapi kita langsung praktek ya Bun ya. Karena kita tahu anak-anak pun sendiri gampang bosan kalau cuma dengerin omongan doang ya Bun ya. Jadi mereka bisa langsung praktek di tempat, langsung mereka bisa bawa pulang nantinya. Oke, keren banget sih sebenarnya kalau ada Kids Club yang memang mengutamakan tadi ya science, teknologi, terus tuh engineering and mathematics gitu. Karena itu yang benar-benar penting banget ya Bun ya sekarang. Jadi memang dikenalkan dari sejak dini. Oke. Arkan, boleh gak nih saya tanya-tanya kamu? Boleh. Boleh nggak? Boleh dong. Sekarang Arkan usianya berapa sih kalau boleh tahu? Usia kan sekarang 10. 10. Mulai dari umur berapa ikut IMPI sendiri? Kalau nggak salah dulu aku ikut IMPI dari umur 7. Umur 7 tahun, berarti sudah 3 tahun ya Bun ya? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Tapi memang awalnya berarti IMPI sendiri sekarang sudah 2 tahun? Sudah 2 tahun. 2 tahun yang officialnya sih. Yang officialnya 2 tahun, tapi memang sebelum official sudah sering mengadakan kegiatan-kegiatannya. Oke. Seneng nggak sih di IMPI Arkan? Seneng banget. Seneng banget. Biasanya kegiatan yang paling Arkan suka tuh apa sih kalau boleh tahu? Kalau yang kegiatan yang paling Arkan suka itu kegiatan STEM Cube, itu buat robot-robot. Oke. Robot yang paling Arkan suka itu misalnya buat kapal. Oke. Jadi memang Arkan sendiri suka yang teknologinya ya Bun ya. Tadi berbeda seperti Zia kan memang kayak suka cooking class. Nah, kalau Arkan sendiri emang suka bikin-bikin robot ya. Robot apa aja sih yang udah pernah Arkan buat selama di IMPI?
Contohnya akan dulu pernah buat apa itu The Robot, habis itu robot kuliner. Iya, yang vakum cleaner. Keren banget ya berarti. Jadi waktu Arkan ikut kegiatan seperti itu, gimana sih rasanya tuh gimana? Bisa bikin robot gitu? Seneng banget bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Terus itu karyanya bisa dibawa pulang juga. Oke, jadi nggak perlu beli mainan dari luar, tapi mainannya dapat sendiri karena bikin sendiri ya, lebih happy dan pastinya ya kan. Oke, mungkin Arkan selama ikut kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya ditemenin sama bundanya atau sendiri aja gitu? Sendiri aja biasanya. Yang penting ada Bunda Ija sama Bunda Putri ya. Oke, rame nggak sih kalau misalnya contohnya kayak lagi jelajah profesi atau bikin-bikin robot gitu, rame nggak kira-kira sahabat impinya? Rame banget. Rame banget ya. Jadi selain dapat teman di sekolah, di impi sendiri dapat teman juga ya Bun ya. Oke, gimana sih cara membagi waktunya Arkan di sekolah sama kegiatan-kegiatan di impi? Ngeganggu gak kira-kira kegiatan-kegiatan di impi sama kegiatan-kegiatan sekolah? Enggak ya, biasanya di weekend. Oke, biasanya di weekend ya. Oke, jadi daripada weekend tidur-tiduran doang ya atau main HP ya di rumah ya, jadi mending ikut kegiatan-kegiatan aktivitas di impi sendiri. Kalau jelajah profesi, Arkan paling suka pas kegiatan apa? Pas kegiatan pemadam sih. Pemadam? Oke, mungkin boleh diceritain? Waktu itu Arkan pernah naik mobil pemadam tuh, coba madamin apinya. Keren, seru banget. Oke, jadi ikut kegiatan pemadam itu paling Arkan suka ya. Oke, jadi yang awalnya nggak pernah ikut naik ke mobil damkar ya, pas ikut impi, ikut jelajah profesi impi, jadi tahu nih rasanya gimana sih naik mobil damkar. Saya aja nggak pernah loh Arkan. Tapi yang lucunya ya Kak Ica tuh, para orang tuanya, ayah-ayahnya pada semangat naik juga loh Kak, ke mobilnya. Yang naik. Yang lebih semangat bapaknya ikut. Itulah pentingnya inner child kita dipenuhi ya, supaya nggak pas tua gitu. Jadinya pas tua nggak pernah ikut rebutan sama anaknya jadinya naik damkar, tapi seru banget sih Kak. Jadi sahabat ceria yang pengen menuhin inner child-nya boleh ya ikut kegiatan atau aktivitas impi sendiri. Sepakat sama anak-anaknya ya. Oke, jadi nggak cuman orang tuanya aja, anaknya aja, tapi orang tuanya juga bisa ya ikut ya, ampun keren banget. Jadi Arkan waktu aktivitas pemadam kebakaran ya, jadi pemadam kebakaran itu gimana rasanya? Seru juga, bisa ketemu banyak teman. Oke, keren banget. Jadi emang itu episode favoritnya Arkan ya. Selain jelajah profesi damkar, apa lagi? Arkan juga suka yang timsar, bisa naik kapal soalnya. Oke. Timsar itu dilaksanakan di mana itu waktu itu? Di mana? Ingat nggak? Lupa. Di mana tuh Bun? Posarnya langsung Mbak. Oke. Jadi kita ke kantornya, terus kita dibawa naik ke kaparsalnya oleh bapak-bapak di sana Kak. Oke, jadi memang nggak cuman ngelihat di video doang, jadi kita bisa merasakan langsung ya. Jadi memang mereka melihat langsung bagaimana sih profesi itu berjalan seperti itu. Kalau cooking class, Arkan suka nggak? Kalau Zia tadi suka cooking class. Arkan juga suka sih, soalnya Arkan juga suka masak, kue di rumah. Oke, cooking class itu sering rutin dilaksanakan atau sesekali saja Bun? Sesekali aja sih Kak. Oke, jadi biar nggak bosan ya jadi sahabat. kita rolling terus kegiatannya. Oke. Kegiatan yang deket-deket ini kira-kira apa nih Bun? Apa ya? Sudah di-spill belum di Instagramnya ini? Kebetulan belum, tapi insya Allah sih di akhir bulan Januari kita ada event lagi untuk ulang tahun impi yang kedua. Jadi ditunggu ya sahabat ceria. Januari ini impi 2 tahun ya? Luar biasa, nggak terasa banget ya Bun ya. Kegiatan udah tahu-taunya udah 2 tahun. Iya, kayak anak-anak kayak Zia dan Arkan dulu dari kecil, sekarang mereka udah gede bersama impi. Oke, mungkin Bunda Putri melihat Arkan dan Zia, perkembangannya selama di impi ini mungkin boleh diceritain dari awalnya mereka mungkin seperti apa sampai sekarang mereka sudah kayak banyak lah pengetahuannya Bun, mungkin boleh diceritain. Sebenarnya
membersamai tumbuh kembang anak-anak IMPI ya, sahabat IMPI, bukan cuma Arkan dan Zia ya, itu sangat menyenangkan. Nah, kita juga bisa lebih berfokus kepada anak-anak ya, jadi kita bisa ngelihat nih, oh anak ini minatnya yang kuat di mana gitu ya, atau si Zia minatnya yang kuat di mana. Nah, itu tuh bisa kita kasih tahu, kita informasikan sama bunda-bundanya di rumah kalau ini anaknya lebih suka nih kegiatannya nih yang ini, misalnya yang cooking class atau yang membuat robot gitu ya. Mungkin bunda-bunda di rumah bisa mendukung, support, kasih kasih lingkungan yang benar-benar kondusif dan membebaskan mereka untuk bereksperimen gitu, Mbak. Oke, luar biasa banget ya, memang kegiatan-kegiatan IMPI sendiri ini memang unik-unik dan lain daripada yang lain ya tentunya. Mungkin oke Bun, ada nggak sih cerita atau pengalaman khusus yang bisa dibagikan gimana sih seorang anak berhasil menemukan passionnya berkat berkegiatan di IMPI sendiri? Iya, mungkin nggak jauh-jauh ya Kak Ica, mungkin kita bisa contohin ke Arkan aja nih, yang awalnya dia itu kurang, kita lihat sih kurang kayak agak kurang percaya diri seperti itu kan, tapi lama-kelamaan ikut ke STEM gitu. Ketika dia berhasil membuat proyek, misalnya membuat proyek robot sederhana, dia merasa lebih pede gitu, wah saya berhasil nih. Akhirnya dia menjadi anak yang ingin terus mengasahnya gitu, jadi setiap ada kegiatan STEM dia selalu ikut gitu Kak. Jadi mungkin bisa dilihat dari sana sih, secara perlahan dia mulai menemukan, mungkin sebenarnya kita nggak bisa langsung melabeli dia langsung tertarik ke situ ya, cuma dari yang kita lihat ada juga potensinya ke sana kayak gitu. Jadi kami senang sih bisa memberikan pengalaman yang berharga seperti itu untuk perjalanan anak-anak. Oke, luar biasa banget. Ngomongin soal peran orang tua, dari tadi kan peran orang tua bener-bener penting banget ya, mendukung anaknya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan di IMPI sendiri. Gimana sih cara orang tua dapat terus mendukung anak-anak dalam mengikuti dan mengembangkan minat mereka nih di luar klub sendiri? Oke. Sebenarnya kami tuh makasih banget ya untuk orang tua sahabat IMPI yang benar-benar support gitu, selalu kemanapun acara IMPI, mau jauh deket tuh nggak masalah buat mereka gitu. Jadi itu udah dua jempol banget untuk para orang tua. Mungkin untuk di luar IMPI sendiri gitu, bagaimana sih orang tua ingin menghadirkan pengalaman-pengalaman yang lain gitu, mungkin lebih ke kayak orang tua memberikan peran yang lebih kuat gitu sebagai fasilitator bakat anak gitu. Jadi sebenarnya anak kita dari usia kecil sampai menuju balik itu adalah masa-masanya kita melatih anak-anak menemukan bakatnya nih Kak. Jadi di rentang usia itu misalnya dari 3 tahun sampai 10 tahun gitu, orang tua memberikan berbagai macam menu kegiatan gitu, nggak cuma menu makanan nih Kak, tapi juga menu kegiatan agar anak-anak bisa merasakan semua berbagai jenis kegiatan. Jadi ketika mereka sudah di usia balik, mungkin kayak 12 atau 13 tahun, mereka udah bisa mulai melihat mana yang lebih dominan bakat dan minatnya, begitu sih Kak. Jadi tipsnya mungkin sedikit tips dari kami untuk para orang tua, itu rajin-rajinlah mendokumentasikan gitu terkait kegiatan anak. Jadi bisa dilihat dari fotonya, antusiasmenya, terus gimana sih cerita anak tentang kegiatan hari itu. Jadi nanti di-record, nanti sampai anaknya sudah mulai balik bisa dilihat nanti hasil dari perjalanan pemetaan bakatnya. Oke, luar biasa banget ya, berarti emang perannya penting banget ya. Oke, ngomong-ngomongin soal STEM dari tadi, apa sih manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan anak-anak yang mengikuti program STEM di Kids Club, di IMPI Kids Club sendiri? Mungkin Bunda Putri boleh bantu jawab? Iya, jadi kalau mengikuti STEM itu sebenarnya sih lebih anak-anak tuh jadi terasa untuk berpikir kreatif, berpikir kritis ya Mbak ya. Nah itu juga bisa tidak impulsif. Jadi ini kayak si Arkan ya, yang suka untuk bebikinan gitu ya, membuat robot, nggak perlu beli, kita bisa bikin kok gitu, dan bisa mengajak teman-temannya yang lain juga gitu. Oke. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di IMPI sendiri, biasanya memilih kegiatannya ini Bun, diskusi berdua Bunda Putri atau bagaimana nih Bun?
diskusi berdua. Diskusi berdua dan eksekusi juga bersama-sama. Jadi karena sering ngeliat ya sahabat-sahabat IMPI kebanyakan sukanya apa, jadi mungkin next ada inspirasi baru lagi ya, keren banget. Atau sering interaktif juga ya di Instagram. Ini sahabat IMPI maunya apa lagi nih kegiatannya gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi daripada weekend orang tua bingung mau bawa anaknya kemana, mungkin boleh ikut aktivitasnya IMPI sendiri ya Bun ya. Daripada ke mall mending ikut IMPI ya. Bermanfaat ya. Oke, luar biasa banget. Lihat Arkan dan Zia sebenarnya ngomong di depan kamera live itu udah keren banget. Mungkin itu salah satu hasil ya dari communication skill yang sudah dia dapatkan di IMPI sendiri. Jadi sahabat ceria yang ada di rumah, kalau emang pengen ikut kegiatan-kegiatan unik seperti yang sudah disampaikan Bunda Ija dan juga Bunda Putri, mungkin boleh langsung hubungi Instagram, official Instagramnya IMPI Kids Club Batam. Apa? impi.kidsclub. Oke, impi.kidsclub. Nah, jadi boleh juga dilihat-lihat aktivitas-aktivitas apa aja ya Bunda yang udah IMPI laksanain selama ini. Jadi mungkin kalau misalnya emang pengen ikut boleh langsung DM aja. Karena slotnya nggak banyak ya Bun ya. Dan spesial akhir Januari ini bakalan ada event khusus 2 tahun anniversary dari IMPI Kids Dan Club. pertengahan Januari insya Allah. Oke, keren banget. Arkan, happy nggak selama berkegiatan di IMPI? Senang, happy sih. Happy sih. Oke, lebih senang belajar atau bikin robot? Bikin robot. Bikin robot. Oh, keren banget. Biasanya ngajarin siapa sih kalau di IMPI bikin robotnya? Kerjanya iya STEM Cube, orang-orang STEM Cube. Oke. Jadi kita kerjasama juga untuk mengadakan kelas STEM itu, kita kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam. Jadi nanti untuk kelas STEM sendiri itu nanti dihandle oleh adik-adik mahasiswa dari jurusan elektro. Gitu. Jadi benar-benar yang udah paham gitu ya. Jadi memang nggak cuman asal ngomong doang atau cuman bikin-bikin doang, memang sudah sama yang ahlinya ya, bener banget. Oke, luar biasa banget. Jadi emang kegiatan-kegiatan di IMPI ini full, nggak cuman full akademik, tapi langsung turun langsung ya bikin anak-anaknya maunya seperti apa dan pengennya apa. Karena kan kalau kita cuman teori-teori doang, kadang ngantuk ya. Saya juga teori sudah di sekolah, jadi kita adalah pendukung sekolah ya, pelengkap akademik sekolah gitu. Jadi di sekolah yang teori, kita deh ayo yang hands on-nya di IMPI gitu di akhir minggu. Jadi agak kepo sedikit, gimana sih Bun caranya menggabungkan metode Montessori dengan kegiatan-kegiatan lain seperti jelajah profesi dan STEM yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik nih Bun? Oke. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri kan kita menghadirkan kelas-kelas sesuai dengan umur dan kebutuhan sahabat IMPI ini Kak. Jadi dari kegiatan itu kita pilih yang sesuai dengan tingkatan umurnya gitu. Jadi misalnya di dalam 1 bulan nih kita ada kegiatan jelajah profesi impian misalnya. Terus ada juga kegiatan Montessori. Nanti kita usahakan agar gimana sih temanya sama gitu. Jadi tetap adik-adik yang dari Montessori mendapatkan kegiatan yang sesuai tema, terus nanti jelajah profesi juga gitu. Contohnya juga ada di bulan November kalau nggak salah kita field trip gitu kan, misalnya ke Bakau dengan tema pahlawan bumi misalnya. Nanti Montessori-nya kita kasih tema juga earth gitu, bumi. Jadi berkesinambungan gitu Kak, konsepnya sama. Oke, keren banget Bunda Putri, Bunda Ija dalam berkolaborasi selama 2 tahun ini ya untuk bikin IMPI jadi lebih wow dan lebih banyak nih yang pengen ikut IMPI, keren banget. Tapi Bun, abis ini mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita bakalan hands on nih Bun abis setelah ini. Jadi saya kepo juga gimana sih IMPI nih untuk mengajarkan teman-teman dari sahabat IMPI dalam berkegiatan. Jadi mungkin sahabat ceria yang ada di rumah kalau misalnya kepo gimana sih teman-teman sahabat IMPI dalam melaksanakan kegiatan, kita akan spesial setelah jeda pariwara berikut ini.
menemukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan
Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Oke, sahabat ceria Batam Televisi, tadi kita sudah menyaksikan beberapa tayangan-tayangan video aktivitas belajar yang diadakan oleh Impi Kids Club Batam. Jadi mungkin setelah video ini kita bakalan menayangkan beberapa foto kegiatan juga nih yang akan langsung diceritakan sama Bunda Ija dan juga Bunda Putri. Kegiatan-kegiatannya itu apa aja, mungkin boleh kita tayangin beberapa foto-foto dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sama Impi Kids Club Batam. Oke, mungkin yang pertama ada foto apa nih Bun? Kegiatan apa Bun? Ini kegiatan solar fan ya. Jadi membuat kipas angin, merakit kipas angin dengan tenaga surya. Nah, ini kita mengadakan di alun-alun, memang sengaja outdoor karena kan memang kita butuh tenaga matahari kan gitu. Oke, kalau boleh tahu ini berapa orang nih Bun yang ikut? Berapa sahabat Impi yang ikut? Berapa ya waktu itu? Kayaknya 20 sampai 30 deh. Oke, rame juga ya ternyata. Oke. Next, boleh mungkin ada foto apa lagi nih Bun? Kegiatan apa? Nah, ini yang baru diadakan kemarin menutup akhir tahun ya, Impiland. Jadi kita Impi Kids Club mengadakan event Impiland yang mana
itu di satu tempat kita punya berbagai kegiatan kayak scientist dengan judulnya itu Little Scientist ya. Kalau ini adalah fun cooking. Junior chef, junior chef ini sedang menghias donat. Nah, ini di hari sebelumnya ada juga nih. Jadi kita 2 hari di sini. Next mungkin ada foto apa lagi nih Bun? Nah, kalau ini berkreasi dengan clay Kak. Jadi ini ada station fun art. Jadi anak-anak boleh berkreasi dengan seni. Anak-anak kita kasih clay, jadi mereka bebas nih mau bikin apapun di situ. Ini diadakan di mana nih Bun kalau boleh tahu? Ini Impiland juga. Jadi di akhir tahun kemarin kami mengadakan acara di alun-alun namanya Impiland. Di arena itu kami menyediakan 4 station. Jadi anak-anak boleh pilih nih mau kegiatan yang mana. Jadi satu arena berbagai kegiatan. Jadi ada kegiatan apa aja tuh Bun di kegiatan itu? Iya, tadi yang seperti udah Bunda Putri bilang ada Little Scientist. Anak-anak jadi scientist cilik ya. Terus ada junior chef. Terus ada fun art dan juga sensory play. Sensory play ini untuk anak-anak umur 1 sampai 2 tahun nih. Mereka melatih motorik dengan kita sediakan berbagai macam tekstur dan permainan agar mereka bisa melatih tangannya nih Kak. Jadi memang antusiasnya juga rame banget ya yang ikut ya. Hampir 200 anak di 2 hari. Mungkin ada foto lain? Next ada, wah keren banget ini. Ini Little Scientist-nya nih Kak. Mereka eksperimen sederhana, tapi lucunya dikasih jas dan kacamata lab gitu. Jadi emang kayak bener-bener jadi kegiatan di lab. Keren banget ya. Bener sekali. Mulai dari umur berapa nih Bun tadi? Kalau ini 3 ke atas boleh. Jadi memang dari sejak dini banget juga sudah bisa ikut kegiatan-kegiatan di IMPI ya. Karena bahan-bahannya sederhana banget dan nggak berbahaya. Next mungkin ada lagi. Kegiatan apa ini Bun? Ini juga sama di station yang fun art. Ini membuat makrame. Makrame ya? Dari tali. Ini untuk anak 7 tahun ke atas. Luar biasa banget. Ini jadi bunda-bundanya juga ikut-ikut ya Bun ya? Di sini ya, rame juga ya kayaknya. Antusias orang tua buat kegiatan-kegiatan anaknya di weekend ya. Ini weekend ya Bun ya? Oh iya, Sabtu dan Minggu. Luar biasa banget. Ada lagi? Next. Nah, ini yang seperti Zia kemarin bilang ya, petani cilik. Salah satu program jelajah profesi impian kita adakan di sawah ya di Tanjung Riau kemarin. Jadi anak-anak memang benar-benar terjun langsung ke sawah, menanam padi, melihat juga bagaimana penggilingan dan pengeringan padi seperti itu. Dan paling lucunya pakai topi petaninya itu. Jadi benar-benar kayak petani jadinya ya. Luar biasa banget. Jadi aktivitasnya langsung di lapangan, turun langsung. Gimana sih ngerasain rasanya jadi petani? Mungkin kita langsung next ya. Ada yang spesial di episode kali ini. Kita akan langsung hands on bersama Arkan dan juga Zia ya. Mau bikin apa nih? Kayaknya seru banget. Mungkin boleh langsung dimulai aja Arkan dan Zia. Boleh, silakan. Bikin apa ini? Lucu banget ya Bun ya. Arkan mau bikin robot nih kayaknya ya. Favorit robot. Robot itu robot gambar. Sepertinya kan udah jago banget nih ya bikin robot kayak gini ya Bun ya. Udah terlatih nih, sering latihan. Pakai bahan-bahannya tuh bahan-bahan sederhana ya Bun ya. Bener. Dan bahan yang memang nggak terlalu banyak ya. Jadi memang kita buat yang sesederhana mungkin. Jadi kita juga kasih input ke anak-anak ya, ke sahabat IMPI bahwa enggak selalu susah membuat robot atau membuat kegiatan engineering kayak tadi ya, seperti solar fan atau vakum, bisa dari botol. Nah, dari kegiatan yang sederhana itu dan bahan-bahan yang sederhana,
Impi Kids Club itu berharap mereka nantinya punya inovasi sendiri, membuat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, keren. Semoga nanti jadi insinyur ya kan. Amin, bisa jadi saintis. Iya, jadi Impi tuh pemantik semangatnya ya, starternya aja nih gitu. Jadi nggak ada lagi nih nanti bingung-bingung kalau udah mau kuliah bingung-bingung pilih jurusan atau salah jurusan ya Bunda, karena dari awal udah tahu nih minat bakatnya dari di mana. Oke, keren banget sih. Di tugas-tugasnya orang tua nih untuk sekarang, ayo perbanyak pengalaman buat anak-anak sebelum akhir baliknya mereka. Nanti setelah akhir balik bisa mereka mengkerucut ya. Jadi minat dan bakat itu sebenarnya berubah-berubah, tapi setelah mereka usia SMP biasanya mereka akan mengerucut. Disitulah ya peran orang tua juga harus lebih digaspol dan lebih mensupport anak-anak. Sebenarnya anak aku ini minatnya di mana, bakatnya di mana. Keren banget emangnya, berarti aktivitas-aktivitas yang dipilih pun benar-benar beragam banget. Kalau yang Zia buat ini lagi buat apa nih Bun? Zia ini termasuk kegiatan art ya, membuat gelang. Gantungan kunci. Oke, gantungan kunci. Dari berkreasi dengan manik. Manik-manik. Keren banget ya. Meronce ya. Itu bagus banget manfaatnya untuk melatih motorik tentunya, terus fokus ke problem solving dan juga tentunya kreativitas. Oke, luar biasa banget. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di Impi sendiri yang kita lihat tadi kan banyak banget ya antusiasmenya. Ini Bun berdua aja ngurusinnya atau ada yang bantuin lagi nih Bun? Untuk konsep sih kita berdua ya, jadi kita tuh konseptor. Nah untuk yang eksekusi ada timnya, ada timnya lagi. Cuma tetap ya kita harus memantau, walaupun kita walaupun kita ini di sebelah konseptor, kita juga harus memantau eksekutor-eksekutor kita nih supaya berjalan sesuai dengan yang kita konsepkan gitu. Oke, luar biasa banget ya. Seru banget dilihat Arkan kayaknya ya. Fokus banget. Jadi emang selain melatih pengalaman-pengalaman baru, melatih fokus juga ya Bun ya. Luar biasa banget lihat kegiatan-kegiatan positif kayak gini daripada cuman di rumah handphonean doang ya Bun ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan positif kayak gini. Kadang tuh bingung mencari wadahnya, tapi sekarang nggak perlu lagi bingung karena udah ada Impi ya. Alhamdulillahnya tuh testimoni dari orang tua ya. Ini tuh yang kami cari-cari gitu. Kayaknya di Batam belum ada mungkin ya seperti ini. Jadi pada senang banget sih, positif sih semua feedbacknya Kak. Dan kita juga benar-benar mengapresiasi sama orang tua yang mereka tuh sekarang ya udah punya kesadaran bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu tuh penting. Itu bukan cuma akademis di sekolah gitu ya, yang belajarnya itu duduk di meja dan menulis gitu ya, tapi harus punya karya gitu. Oke, luar biasa banget ya. Kalau untuk robot-robot seperti Arkan yang dibuat ini, mulai dari umur berapa ini Bun biasanya? Biasanya sih yang lebih ke anak-anak yang sudah bisa mengerti instruksi ya Kak. Jadi kita biasanya 7 tahun ke atas. Jadi emang untuk anak-anak yang udah bisa mengerti, terus nggak perlu didampingi orang tua lagi nih. Jadi idealnya sih umur-umur anak sekolah SD. Dilihat juga bahan-bahan yang dipakai pun aman ya Bun ya, sudah dipilih sendiri. Keren banget sih. Sudah dikurasi gitu juga pada kelas Montessori ya, bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang aman buat anak-anak toddler 2-3 tahun. Kayaknya sudah mulai jadi nih ya, sudah mulai terlihat bentuknya. Mulai terlihat robotnya. Oke, Bun, mungkin boleh diceritain lagi kalau misalnya untuk pemilihan bahan-bahan sendiri ini, bunda-bunda cuman
kayak based on ngelihat bahan-bahannya itu dari Google doang, atau memang langsung komunikasi sama yang seperti tadi ya teman-teman dari Politeknik itu ya, atau bagaimana nih Bun? Ya, jadi sebelum kita memilih tema nih untuk bulan depan misalnya, kita ini dulu brainstorming dulu kira-kira apa sih mau bulan depan mau bikin apa buat anak-anak. Nah, dari bahannya gimana gitu kan. Jadi dari detail dan step by stepnya apakah anak-anak bisa gitu. Jadi benar-benar kita kurasi dulu nih Kak sebelum kita menentukan temanya. Jadi bahan-bahannya itu kalau bisa yang benar-benar murah, gampang didapat, dan benar-benar ada di sekitar anak-anak gitu. Jadi ketika mereka ingin membuat lagi di rumah itu bisa banget gitu Kak. Jadi kadang-kadang ada nggak sih orang tua yang request nih kegiatan-kegiatan? Oh, banyak banget. Bun kesini dong, Bun kesini dong gitu. Jadi benar-benar ya sebisa mungkin sih kita akomodir ya, tapi ya kita coba semaksimal mungkin sih memenuhi permintaan. Oke, ini kayaknya Arkan udah siap ya? Arkan, boleh. Nah, ini bisa menggambar sendiri ini robotnya Kak. Sudah pernah? Oh, mic-nya? Boleh. Arkan mungkin boleh dijelasin ini robot apa nih Arkan? Coba dijelasin Arkan. Sekarang kepala. Nah, buka dulu. Langsung ngomong aja boleh. Oke. Sudah pintar ya Bun ya. Apa? Oke. Sudah mulai jadi robotnya Arkan, kita mau coba nih. Bisa? Susah, butuh bantuan. Gak apa-apa. Ditahan aja ininya. Oke. Yuk kita coba robotnya yang sudah Arkan buat. Nah, dia menggambar sendiri Kak. Oke. Nah, tuh. Oke. Keren banget ya? Oh, bahan-bahannya pun sederhana dari spidol, terus apa ini, cup ya, cup kopi. Terus bahan yang atasnya ini apa nih Bun? Apa tuh Arkan? Coba dijelasin kan. Ini bahan atasnya matiin dulu. Nah, pakai dinamo sama tempat baterai. Pakai baterai, dinamo. Dinamo itu yang mana tuh Arkan? Mungkin boleh ditunjuk nih biar sahabat ceria pada lihat juga. Yang ini nih. Oke. Fungsinya apa tuh dinamo? Fungsinya ini untuk muter ininya biar ada dorongan biar ngejalanin ini. Oh, iya. Oke. Pun yang kita lihat juga bahan-bahannya sederhana ya, sahabat ceria. Dinamo pun bisa dicari ya. Benar. Dan murah meriah sebenarnya. Cuma hasilnya itu benar-benar wow loh buat anak-anak. Iya, jadinya ngebut banget ini. Oke. Gimana Arkan perasaannya robotnya jadi dan berhasil nih dibikin? Seneng banget. Seneng banget ya? Bisa ngerasain ini. Oke, ini namanya robot Drawbot ya, robot yang bisa menggambar. Oke, kalau untuk Zia kita masih tunggu Zia menyelesaikan gantungan kuncinya ya Bun ya. Ayo, semangat. Iya, disemangatin sama Arkan. Oke. Itunya robotnya ngadepin. Iya. Oke, mungkin boleh ditunjukin nih Arkan. Tunjukin Arkan muka robotnya ke kamera. Nah. Oke, mungkin sahabat ceria bisa lihat ini robot yang sudah Arkan buat. Oke, keren banget robotnya. Sudah pernah bikin robot-robot apa aja nih Bun selain robot sendiri? Ada brushbot, itu kita dari brush sikat gitu kan, sikat untuk nyuci baju, kita kasih dinamo dan juga itu. Cuma anak-anak kita kasih kesempatan untuk menghias sendiri nih. Jadi ada mata-matanya, tangannya. Jadi mereka excitednya di situ. Terus nggak cuma robot, kalau engineering tuh ada banyak, kayak tadi ada solar fan kan. Terus ada vacuum cleaner, mereka bikin vacuum cleaner sederhana. Terus ada desk lamp, lampu tidur juga ada. Terus yang terakhir kemarin kita bikin battle boat. Mereka bikin perahu sendiri yang bisa jalan di air. Oke, jadi macam-macam ya. Macam-macam. Keren banget. Oke, ini sahabat ceria bisa lihat robotnya Arkan udah selesai, sudah berhasil dan bisa menggambar sendiri. Iya.
Keren banget tuh. Itu gunanya untuk apa tuh Arkan? Jepitnya ini? Jepitnya ini cuma untuk balik-baliknya aja biar ada dorongan untuk jalannya. Oke, jadi itu dorongan untuk jalannya ya. Pemberat jalan. Oke, keren banget. Nah, ngebantuin dia ya? Oke, keren banget sih. Jadi Bun, mungkin boleh diinfoin lagi nih Bun ke sahabat ceria yang ada di rumah, kegiatan-kegiatan yang next mungkin bakalan dilaksanain sama sahabat-sahabat IMPI dan bunda-bunda sendiri. Oke, kalau untuk kegiatan kita tetap ada jelajah profesi, field trip juga ada, Montessori insya Allah juga ada, lalu STEM juga ada, tapi berbeda dari tahun 2024. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih beragam seperti itu. Oke, jadi sahabat ceria yang ada di rumah, kalau memang kepo dan pengen banget nih ikut kegiatan-kegiatan yang ada di IMPI sendiri, boleh langsung cek Instagramnya IMPI dan juga bisa lihat-lihat apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanain sama IMPI sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat Zia sudah selesai ya? Sudah, boleh diliatin ke kamera. Nah, ini dia sahabat IMPI, ada gantungan kunci yang sudah dibuat sama Zia. Cantik banget ya. Ini nanti diikat. Nanti diikat, jadi udah bisa langsung dipasang ya Zia ya, keren banget. Ini pun termasuk salah satu art ya Bun ya tadi ya, kelas artnya gitu, jadi keren banget Zia sama Arkan. Mungkin boleh ditunjukin ke kamera Zia sama Arkan hasilnya. Oke. Nah, ini dia hasil hands on yang sudah dibuat sama Arkan dan juga Zia di program Anak Batam Ceria Belajar Sambil Bermain. Keren banget Arkan, Zia. Makasih ya udah mau bikin robot dan juga gantungan kunci supaya bisa dilihat sama sahabat ceria yang ada di Batam. Jadi kalau emang pengen beraktivitas kayak Arkan dan juga Zia, boleh langsung menghubungi IMPI IMPI.Kids Club ya. Dunia sendiri sampai lupa ya. IMPI.Kids Batam. Oke, keren banget. Jadi sahabat ceria, kita telah diajak untuk lebih memahami betapa pentingnya mengasah potensi anak sejak dini lewat aktivitas kreatif serta bagaimana IMPI Kids Club hadir sebagai ruang yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, baik dalam sisi keterampilan, mental, ataupun emosional. Aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan permainan interaktif ternyata memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak yang mandiri, percaya diri, serta penuh rasa ingin tahu. Dan gak cuman akademik doang ya, kita juga di IMPI sendiri menyediakan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Jadi untuk sahabat-sahabat yang pengen banget dan kepo sama aktivitas-aktivitas di IMPI yang merupakan aktivitas-aktivitas positif, boleh langsung menghubungi official Instagramnya aja. Dukung mereka untuk terus berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan minat mereka melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan juga mendidik. Sebab kreativitas adalah pintu menuju potensi luar biasa yang ada di dalam diri setiap anak. Terima kasih kepada Bunda Ija dan juga Bunda Putri karena sudah mau ya main-main ke studio Batam Televisi bareng sama sahabat-sahabat ceria, anak Batam Ceria Batam Televisi, dan sudah berbagi pengalaman juga nih kegiatan-kegiatan positif yang ada di IMPI. Mungkin next kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya kan, keren banget. Mungkin nanti boleh nih jelajah profesi di Batam Televisi. Pasti banyak yang suka ini. Iya, pasti banyak yang suka banget ya, karena bisa lihat gimana kita nanti live di TV, jadi presenter, kameramen itu seperti apa, karena banyak banget juga yang bisa dipelajari. Oke, sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, terima kasih juga kepada Arkan dan juga Zia yang telah berbagi wawasan yang sangat berharga, serta kepada sahabat ceria semua yang telah menyaksikan Anak Batam Ceria pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton Anak Batam Ceria setiap minggu pukul 10 pagi bersama saya Friska Nita Ashari. Saya Friska Nita Ashari pamit dari layar kaca Anda, sampai jumpa di Anak Batam Ceria selanjutnya.
Batam TV, Inspirasi Kepri.